Baik, ini kita akan coba untuk tutorial menggunakan Tinkercad. Kita akan cobakan cara membuka Tinkercad. Teman-teman bisa di search di sini Tinkercad, kemudian diklik ya. Selanjutnya Tinkercad kita perlu sign up dulu ya. Kita pilih create a personal account. Kita gunakan sign in with Google aja ya, Google yang sudah terdaftar. Oke, kita kasih izin ya. Oke, di sini teman-teman bisa atur untuk negaranya, bisa kita pilih Indonesia ya. Kemudian ini adalah untuk tanggal lahir, bisa diketikkan aja ya, contohnya seperti ini ya. Oke, diklik next. Ya, diklik aja continue. Oke, tampilannya seperti ini. Kita sudah ada di dashboardnya tinkercad.com. Kemudian kita untuk membuat projectnya, kita klik create ya, yang ada tanda tambahnya. Kemudian kita pilih sirkuit. Oke, kita sudah ada di dalam sebuah projectnya. Sekarang kita bikin, kita masukkan dulu microcontrollernya. Di sini hanya ada Arduino, tidak ada ESP. Jadi kita masukkan aja Arduino. Kita klik and drag ya ke tengah sini. Ini adalah Arduino. Pinnya sama ya. Di sini ada pin analog ya. Ini adalah pin analog. Dan di sini adalah pin digital. Ya, kalau pin digital ini kegunaannya sama kayak output ya, yang ada untuk mengaktifkan dan nonaktifkan LED. Sedangkan analog ini adalah untuk memasukkan sensor. Jadi nilai yang arus yang terbaca itu akan dikonvert menjadi sebuah angka seperti itu. Oke, untuk penggunaan sensor tanah, di sini kita coba cari sensor tanah, soil moisture sensor ya. Ini kita klik and drag. Oke, jika sudah seperti ini, di sini ada 3 pin ya. Ada pin VCC, itu kita hubungkan ke 3,3 volt atau 5 volt. Kalau di sini ada 3,3 atau 5 volt ya. Kita hubungkan saja ke 5 volt aja ya. Di sini kita hubungkan ke 5 volt. Karena tegangan operasionalnya untuk Arduino adalah 5 volt. Beda dengan ESP itu adalah 3,3. Kita ganti jadi warna merah ya. Kemudian untuk GND sama, kita hubungkan ke GND seperti di ESP, ke pin GND ya. Kita ubah menjadi warna hitam. Kemudian pin signal ini, ini kita hubungkan ke analog. Analognya di sini ada 6 analog. Ya, A0, A1, A2, A3, A4 dan A5. Kita hubungkan kepada salah satunya. Oke. Kita hubungkan ke A5 ya. Kita ganti jadi warna kuning. Ya, rangkaiannya seperti ini ya untuk sensor kelembapan tanah. Selanjutnya baru kita cobakan untuk bikin pemrogramannya, kode pemrogramannya. Silakan teman-teman klik di sini, ada tulisannya code. Silakan diklik. Kemudian di bagian blok ini
teman-teman pilih yang bagian teks, kemudian klik continue. Oke, ini sama seperti Walkway ya, cuman di sini hanya perbedaannya microcontroller menggunakan Arduino karena nggak ada sensor kelembapan tanah ya tersedia di Walkway, jadi kita gunakan Tinkercad. Oke, ini kita hapus dulu biar teman-teman tidak bingung. Oke, di sini kita coba untuk menampilkan nilai sensornya menggunakan serial monitor. Jadi kita buat serial begin ya. Ini berbeda dengan Walkway ya. Di sini tidak ada bantuan untuk bahasanya. Oke, kita cobakan serial begin. Oke, ini saya perbesar ya. Lebih. Oke, serial begin. Di sini kita cobakan angka 9600 ya. Oke, di sini kita definisikan pin mode, boleh ya. Sebenarnya ini opsional aja ya, tidak didefinisikan juga tidak masalah sebenarnya. Kita memasukkannya pinnya tadi di A5. Jadi A5 kita definisikan ini sebagai input. Oke. Kemudian kita baca. Ya, kita baca nilai sensor yang pada sensor kelembapan tanah tersebut ya. Ini adalah tipe datanya, kita cobakan yang in ya, integer tanpa ada koma. Kalau tadi kan kita gunakan float ya, sekarang coba in. Kita buat di sini namanya nilai gitu ya, nilai. Oke, ini adalah variabelnya, variabel nilai dengan perintahnya analog ya, analog read. Jadi kita membaca ya, read ke membaca ya, membaca ya sinyal yang masuk ke A5. Oke. Selanjutnya baru kita olah ya dari angka yang sudah didapatkan, kita gunakan integer lagi sensor gitu ya, atau hasil gitu ya, hasil nilainya ya, hasilnya 1023 gitu ya. Ini udah menjadi ketetapan ya, kita kurang dengan variabel nilai yang ada di dalam nilai. Kenapa ini 1023 ya? Karena ini adalah Arduino ini 10 bit gitu ya. Jadi 2 pangkat 10 itu adalah 1024 ya, 1024. Karena kita memulainya dari angka 0 ya, otomatis 0 sampai 1023 ya, gitu. Coba kita tampilkan serial print ya, kita kasih ln biar perintah printnya ke bawah. Yang kita tampilkan adalah hasil seperti ini, hasil. Kita kasih delay, jadi pembacaannya akan berulang setiap 2 detik ya. Oke, seperti ini kita cobakan dulu. Di sini setelah codingnya dirasa benar, silakan diklik Start Simulation. Ini kita hilangkan aja yang ini ya. Oke, ini udah berhasil, udah berjalan. Untuk melihat nilai hasilnya, di sini ada tulisannya serial monitor. Jadi ini adalah tampilan dari komputer untuk melihat hasilnya. Oke, hasilnya adalah 1023. Oke, kita coba arahkan. Coba kita klik ya, kita klik sensornya, kemudian ya, ini ketika dia kering ya. Ini adalah kering. Ketika dia kering nilainya adalah 1023. Ketika basah nilainya turun gitu ya, menjadi 225 ya. Jadi inilah yang perlu kita kalibrasi ya. Kita kalibrasi di saat kita sediakan sebuah botol botol minuman, kemudian kita kasih tanah atau wadah ya, wadah lainnya kita kasih tanah yang sudah kita
rasa basah gitu ya. Jadi kita kalibrasi nilainya itu berapa. Jadi itulah yang menjadi parameter kita bahwasanya tanah tersebut basah gitu. Contohnya saja ya. Contohnya kita buatkan di sini tanahnya itu basah dinilai 500 ya. Dinilai 500. Nah, nanti kita tambahkan indikator. Kita cobakan tambahkan indikator LED ya. Oke, saya stop dulu ya. Kita coba tambahkan simulator LED. Oke, kita tambahkan LED 2 ya. Nah, coba kita tambahkan LED 2. Satunya warna merah, satunya nanti kita kasih warna hijau ya. Warna hijau. Oke. Kita logikakan. Nanti ketika tanahnya basah, itu yang hidup adalah LED hijau, sedangkan tanahnya kering, nanti yang hidup adalah LED merah gitu ya. Nah, kita logikan seperti itu. Jangan lupa kita tambahkan dulu resistor ya. Oke, resistor ini bisa kita sambungkan langsung ya. Nilai resistornya cukup 220 ohm ya. Kalau terlalu besar nanti takutnya LED-nya tidak menyala. Ini salah satunya adalah kakinya katoda ya. Katodanya ini kita hubungkan ke ground ya. Kita kasih warna hitam. Kemudian satu lagi juga kita hubungkan ke ground ya. Kita gabung aja ya. Groundnya kita gabungkan aja di sini. Bisa ya. Oke. Oke, ini kita gabungkan aja groundnya. Selanjutnya ini pinnya kita hubungkan. Contohnya pin ini satunya kita hubungkan ke pin 8 gitu ya. Satu pin 8, satunya pin 3 gitu ya. Nah, ini adalah pin digital ya. Kita kasih ini warna hijau ya. Ini adalah hijau, ini adalah yang merah ya. Oke, nah, setelah rangkaiannya seperti ini, kita akan masukkan codingannya lagi. Ya, ini kita tutup dulu serial monitornya. Ya, di sini kita tambahkan definisi pin mode-nya yang kita gunakan. Di sini adalah pin berapa? Pin 3. Pin 3 itu sebagai output ya. Output ini adalah LED merah ya, LED hijau ya, LED hijau. Selanjutnya pin mode untuk pin 8. Pin 8 sebagai output. Kita definisikan dia sebagai untuk LED merah ya. Oke. Setelah itu kita bikin logikanya bahwasanya ketika nilai besar dari 500 itu tanahnya kering ya, yang nyala adalah nanti lampu merah, sedangkan di bawah nilai 500 itu tanah basah, yang nyala adalah lampu hijau gitu ya. Kita cobakan logikakan menggunakan if ya, yang menjadi parameternya adalah variabel hasil. Hasil besar dari 500 ya. Nah, kita buka kurung kerawal karena di sini tidak otomatis untuk menutupnya, jadi kita harus bikin tutupnya ya. Nah, kita tutup dulu. Di dalam ini baru kita tulis pernyataannya. Ya, kita tulis apa yang akan dilakukan jika nilai hasilnya besar dari 500. Ya, digital write. Ini yang kita nyalakan adalah LED merah ya, karena tanah itu kering. Jadi kebalikan, semakin besar nilainya
nilainya, maka itu tanahnya kering. Tapi di saat nanti eksekusinya dengan alat yang ada itu semakin besar, itu tanahnya semakin basah, semakin kecil nilainya, tanahnya semakin kering ya. Cuman ini alatnya ini berbanding terbalik ya. Oke, digital write ya, LED merah itu ada di pin 8. Pin 8 kita hide ya. Oke. Ya, seperti ini ya. Kemudian yang pin yang kita kopikan aja, yang pin 3-nya di sini kita lakukan ya. Nah, ini tanah kering ya. Kita kasih keterangan tanah kering. Tanah kering di sini LED merah aktif ya. Atau on ya, LED merah on. Di sini LED hijau off ya. Oke. Setelah itu jika satu lagi kita tambahkan else ya. Else kan ya, hanya dua pernyataan saja ya, cukup dua pernyataan saja. Oke, kita kopikan aja nih ya. Nah, ini berarti else-nya adalah tanah basah ya, keterangannya adalah tanah basah dengan LED merah off, kemudian LED hijau yang on gitu ya. Nah, jangan lupa kita ganti yang high ini, kita ganti jadi low, yang low kita ganti jadi high gitu ya. Oke, cukup seperti ini ya. Boleh kita coba dulu. Kita start simulationnya. Oke, ini sudah berjalan. Kita coba lihat. Ini yang menyala adalah, kita lihat nilainya ya. Nilainya adalah 1023 ya. Berarti tanah sedang kering. Oke. Tanah kering itu yang menyala adalah LED merah. Coba kita turunkan nilainya di bawah 500. 400 ya. Sedangkan 400 nanti yang nyala adalah LED hijau ya, sebagai indikatornya. Nanti ini bisa kita diganti menjadi relay ya. Relay nanti yang mengatur pompa air seperti itu. Ini yang berjalan secara otomatis. Oke, mungkin sekian. Terima kasih.